Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi sak suruputan. Kembali lagi bersama saya dalam video tentang tanya jawab Ramadan, yang mana ini adalah hari ke-10 dan mohon maaf yang hari ke-8 dan hari ke-9 kemarin tidak bisa upload karena memang keterbatasan waktu untuk membuat video, jadi belum bisa mengupload. Nah, pada hari Ramadan ke-10 ini saya masih tanya jawab yang kemarin terakhir seputar sholat. Ini tanya jawab agama Islam dari Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim yang dikupas di buku ini, dan ini tentang hal doa. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Sa'ad Surabaya. Ini pertanyaannya yaitu adalah, bagaimanakah cara berdoa kepada Allah yang paling baik tentang waktu dan tempatnya sehingga makbul atau terkabul. Jadi bagaimanakah waktu yang paling baik berdoa kepada Allah SWT itu agar bisa dikabulkan? Nah, jawabannya yaitu adalah, yang patut diketahui dalam berdoa seharusnya saudara berkeyakinan bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar. Apa yang kita minta pasti Allah kabulkan. Bagaimana mestinya saudara berhadapan dengan seorang pembesar negara? Nah, jadi kan Allah ini kan maha besar, maha segalanya. Jadi Allah itu yang menghidupkan kita, yang menguasai isi bumi dan seisinya serta planet seluruh alam semesta ini. Jadi kita itu yang menciptakan juga Allah. Maka dari itu, bagaimana ibaratkan kita berhadapan dengan pembesar negara? Pakaian mana yang patut dipakai, tempat mana yang patut, jadi pakaian apa yang harus kita pakai. Misalkan kita bertemu dengan pejabat negara saja, kita pasti memakai pakaian yang bagus, dandan, pakai wangi-wangian, terus pokoknya sampai dandan rapi-rapinya. Jadi kalau kita mau bertemu dengan atau curhat sama Allah, berarti kita harus memakai baju yang paling baik. Jadi harus yang bagus, yang bersih, tidak terkena najis dan sebagainya. Jadi harus hati-hati kalau kita berhadapan dengan Allah dan kita ingin curhat sama Allah. Jadi kita harus memakai pakaian yang bagus, yang baik, yang bersih, yang wangi, yang tidak terkena najis. Karena kalau terkena najis itu menghalang-halangi. Jadi harus hati-hati pakaian kita kotor apa tidak, terkena najis atau tidak dan sebagainya. Terus tempatnya pun juga harus diyakinkan. Misalkan tempatnya pakai di mana, misalkan cara bagaimana yang baik. Nah, ini menjadi ukuran bagi kita semuanya, bahasanya pakai bahasa yang dipahami meskipun bukan bahasa Arab. Jadi saudara yang berdoa itu harus paham, mengerti apa yang dimintanya. Saudara harus menyesuaikan diri bagaimana sikap dalam berdoa kepada Zat yang maha besar. Harus disempurnakan kesopanan dan tata tertibnya. Tempatnya tentu saja dalam masjid, bukan di jalanan. Jadi kalaupun bukan masjid ya ada musola, ada hal yang lain, atau di tempat rumah kita dan rumah yang memang lantainya bersih dari najis dan kotoran. Terus sembarang waktu boleh, mau kapanpun, setiap waktu boleh kita berdoa. Ada diterangkan dalam hadis bahwa waktu yang mustajab itu ada di antara adzaini, sesudah azan dan sebelum iqamah. Ada lagi yang menerangkan waktu berdoa yang paling baik adalah di antara azan dan khutbah. Pendeknya terserah saudara saja. Perkirakan waktu yang saudara bisa khusyuk di dalam berdoa, karena berdoa itu harus khusyuk. Saudara berdoa kepada yang maha mengetahui seluruh isi hati saudara dan juga alam ini. Jadi kita kalau mau berdoa, kita harus benar-benar berpakaian yang baik, yang bagus, bersih dari najis, kotoran dan sebagainya. Terus tempatnya di mana, terus bagaimana kita caranya berdoa curhat sama Allah, itu kita harus kalau kita mau curhat sama Allah, kita juga harus melalui perantaranya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebelum berdoa, kita kalau bisa juga mengucap sholawat, baru kita memohon doa kepada Allah SWT agar cepat dikabulkan. Itu. Jadi ini jawaban dari buku ini. Jadi itu untuk tata cara berdoa. Terus yang kedua, yaitu ada pertanyaan dari saudara Muhammad Anwar Sumeneb. Pertanyaannya, mohon penjelasan tentang pengertian anak soleh dalam hadis Nabi SAW
yang berbunyi artinya apabila telah mati anak Adam maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kepada orang tuanya. Apakah pengertian di situ termasuk anak zina dan anak pungut? Jawabannya yaitu adalah pengertian anak di sini ialah anak sendiri, baik hasil perkawinan yang sah maupun hasil perzinahan. Keduanya termasuk dalam hadis tersebut. Dengan demikian, maka anak pungut tidak termasuk dalam hadis tersebut. Itu pun pula, ia tidak mendapat waris dari ayah atau orang tua angkatnya. Hanya boleh diberi dengan jalan wasiat. Dan namanya tidak boleh disandarkan pada nama orang tua angkatnya, bin ayah angkatnya. Tapi oleh karena biasanya anak angkat itu diurus dan diasuh seperti anak sendiri, maka sebagai balas budi ia boleh mendoakan untuk orang tua angkatnya. Jadi di sini yang orang meninggal, jadi orang tua yang meninggal itu memutus semua perkaranya kecuali yaitu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh-solehah. Jadi ini yang dimaksud adalah yang orang tuanya meninggal. Jadi di sini yaitu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi bukan anak angkat. Jadi anak kandung sendiri yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi di sini bukan anak angkat. Maka dari itu perbaikilah keturunan agar bisa anak cucu kita menjadi anak yang soleh-solehah, bisa mendoakan kedua orang tuanya, seperti itu. Jadi hanya itu 2 pertanyaan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kekurangan atau kekeliruan yang saya sampaikan, mohon diberikan di kolom komentar dari pertanyaan dan jawaban saya. Jika ada kekeliruan atau kurang pas, silahkan bisa diperbaiki di dalam kolom komentar di bawah. Ngoten, karena saya masih banyak belajar juga. Terima kasih pada hari ini. Semoga puasa kita bisa sebulan penuh dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.